Hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Dimana kalian yang kemarin terus demo masalah adili Pak Jokowi ya, sudah deh, berhenti deh, tobat. Mending kalian geruduk tuh rumahnya ketua DPR, suruh tuh mereka mengesahkan RU perampasan aset. Apalagi kalian kemarin kan teriak-teriak masalah kebijakan Pak Prabowo yaitu yang efisiensi anggaran gitu ya. Cocok tuh untuk kalian yang suka demo, yang suka bikin gaduh, yang suka bikin kacau, yang suka bikin rusuh di negara ini. Nah, siap-siap nih kalian. Ya. Ini ada pasukan yang siap membasmi orang-orang gitu ya. Aduh, pokoknya yang memang tak sembuh-sembuh dari Pilpres bahaya gitu ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2005 oleh Juyanto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Bukan main, ternyata ada kepala daerah terpilih dari PDIP berstatus tersangka karena terlibat 3 kasus korupsi sekaligus. Politisi PDIP sekaligus Wali Kota Semarang Hafarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka atas 3 kasus korupsi sekaligus di lingkungan Pemkot Semarang, Selasa 11 Februari 2025. Sebelumnya, politisi PDIP Hafarita Gunaryanti tersebut rupanya berulang kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Pemanggilan terhadap Wali Kota Semarang Hafarita Gunaryanti Rahayu oleh KPK merupakan yang keempat kalinya. Sebelumnya, Hafarita tidak memenuhi panggilan KPK pada 17 Januari dan 22 Januari 2025. KPK juga telah menambahkan masa cegah berpergian ke luar negeri terhadap. Akhirnya Harvey Muiz dihukum 20 tahun penjara plus harus bayar denda 210 miliar. Dan kalau dia nggak mau, harta bendanya bakal dirampas dan dilelang sama negara buat ganti kerugian. Sih, lo lihat kan di zaman Prabowo itu nggak bakal ada lagi yang namanya kebal-kebal ruku. Koruptor juga bambai, lo bakal dipretelin semua atu-atu. Yang kemarin pada komen menye-menye, masa vonis cuma 6,5 tahun? Kalah sama ini itu dong. Presidennya gimana sih? Partai Gerindra mana nih? Lo makan tuh semua. Dari kemarin lagi dibersihin dulu biar lembaga yudikatifnya biar bisa kerja yang benar. Ini video Prabowo sekitar 1 bulan yang lalu, lo lihat. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya. Seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Presidennya udah kesel banget. Dan lo lihat kan hasilnya sekarang sesuai sama omongannya. Kalau bukan karena ketegasan presiden sekarang yang berpihak ke rakyat, susah buat ngelakuin ini semua. Makanya kita semua bingung. Presiden sekarang banyak banget yang benci. Sekarang jadi tahu kan alasannya kenapa banyak mainan oligarki yang pada takut disikat habis presiden sekarang. Makanya mereka berani ngadu domba kita semua. Sekarang gue tanya, kalian di pihak yang mana? Mungkin nggak Pak, undang-undang perampasan aset itu akan bisa diwujudkan? Maka saya bilang perampasannya boleh nggak? Bisa disahkan, bisa, tapi lu ngomong dulu para ketua umum semua itu. Kalau ketua umum pada sepakat, perampasan bisa dijalan, kalau enggak, susah. Misalnya SPT pajak, loh pajaknya cuma sekian, tiba-tiba orang punya
kekayaan sekian, nggak match ini. Nah, pajaknya cuma kecil, tetapi dua itu flexing. Tinggal di tempat ini, tempat itu, mobilnya itu bagus-bagus. Ya PPATK langsung menghentikan transaksi Anda. Dicek lagi nih. Jadi perampasan aset susah disahkan selama syarat-syarat objektifnya belum dipenuhi. Itu kalau belum dipenuhi, maka undang-undang disahkan, penguasa bisa memotong siapapun, baik pejabat negara maupun kalian para swasta. Maka Bambang Pacul mengatakan, bisa tidak perampasan disahkan? Mohon izin, langsung saya jawab Pak Mahfud, nggak bisa. Lu tanya sama bos-bos sana. Begitu Pak. Jawabannya apa para ketum itu? Jawabnya pasti jangan, bukan karena korupsi loh. Jangan dulu, syarat-syaratnya diberisin dulu, begitu. Tapi kalau aku jawab begitu kepada Pak Mahfud MD waktu itu di Komisi 3, ini Pak, syaratnya dipenuhi dulu. Itu debatnya menjadi debat akademis. Debat akademis itu kalau pembahasan. Kalau kayak gini kuoso-kuosoan aja. Ayo tuh ketum, Pak Ketum, betul yang beresin. Kan begitu aja bos. Beres mangga, ayo monggo. Just simple as that. Saya hanya ingin menyoroti potensi dapat dari efisiensi anggaran ini, terutama pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer, baik di kementerian maupun pemerintah daerah. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Tovan tadi bicara kan masih banyak problem. Sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagi tenaga honorer. Begini Pak, kita kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah. Tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK sehingga makan malam pun mereka bingung? Kasihan Pak. Jadi ini saya ada pertanyaannya adalah, apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia? Jika ada pemotongan, bagaimana mitigasi yang dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Bung Daniel, bagaimana Anda bisa menjawab kondisi saat ini ketika kebijakan anggaran yang tujuannya adalah baik tapi juga berdampak kepada banyak pihak? Ada tenaga honorer yang dirumahkan, ada pula perbaikan fasilitas publik dalam hal ini jalan itu juga dibatalkan. Pertama Mbak Cynthia, sebenarnya instruksi dan perintah Presiden melakukan efisiensi itu sudah sangat terang terkait dengan akun dan pos mana saja yang harus diefisiensikan. Karena Pak Presiden secara langsung sebenarnya sudah menelusuri secara detail terkait dengan pos-pos yang punya kecenderungan kemubaziran, pemborosan, bahkan tidak penting dan sebagainya. Misalnya mengurangi perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, kemudian FGD, kemudian banyak lagi alokasi anggaran di nama akun-akun yang berbeda, itu yang bisa dipotong. Jadi tidak terkait dengan pemotongan di bidang-bidang yang terkait dengan pelayanan publik langsung. Atau maaf saya potong. Vital, bagaimana termasuk terkait dengan ASN atau P3K dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata di tingkat di bawah instruksi Pak Presiden itu kemudian ada kekeliruan dalam penafsiran efisiensi yang dilakukan oleh beberapa kementerian bersama dengan beberapa pihak lainnya. Nah, karena ditemukan fakta itulah kemudian Presiden beberapa hari yang lalu memerintahkan untuk memastikan melakukan restrukturisasi lagi terhadap beberapa yang ternyata ada terjadi mismatch, misalnya terkait misalnya alokasi anggaran yang bersifat
vital, terhadap pelayanan publik, terhadap sumber daya manusia dan sebagainya. Bang Daniel, ini artinya yang pemutusan ataupun dirumahkan untuk tenaga-tenaga honorer itu bagian dari kekeliruan yang Bang Daniel maksud? Oh iya, itu tidak dibenarkan untuk melakukan seperti itu. Makanya kemudian sudah ditegur langsung oleh Presiden untuk melakukan restrukturisasi. Makanya kemudian kan beberapa institusi yang dalam tanda kutip nekat melakukan pemberhentian dan sebagainya itu PHK kemudian agar dikembalikan lagi, karena itu langkah yang salah dan tidak benar, dan bukan itu langkah efisiensi yang dimaksudkan oleh Presiden. Justru yang harus dilakukan adalah efisiensi terhadap fasilitas-fasilitas yang tidak penting, misalnya yang dinikmati oleh para pejabat, kami tangkap perjalanan dinas dan sebagainya. Kami tangkap. Cenderung manipulatif dan sebagainya, Mbak. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassa Endonezya'nın yeni başkenti Nusantra'nın inşaat sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz. Monumen Bhinneka Tunggal Ika di IKN udah karatan, bukan guys, itu bukan karat ya. Justru yang kelihatan kayak karatan itu adalah lapisan anti karat alami yang terbentuk akibat proses oksidasi yang dinamakan dengan patina. Efek dari patina ini emang rubah tekstur dan warna permukaan logam jadi kehijauan, kebiruan, kemerahan, yang menurutku malah jadi tambah keren. Contoh monumen yang punya efek patina tuh banyak banget guys di dunia. Salah satunya patung Liberty yang ada di Amerika. Terus kalau di Bali ada yang namanya Garuda Wisnu Kencana yang disingkat dengan patung GWK. Nah, itu tadi videonya teman-teman yang bisa kita lihat ya, yang terus demo tuh ya, demo masalah RUU perampasan aset dong. Tuh ketua DPR yang korupsi sampai berapa itu, hampir 300 triliun kan. Kalau bisa itu disahkan undang-undang untuk menambah anggaran kita, menambal lah ya. Begitu juga ya dari Banteng, karena kan kita tahu banyak sekali itu kader-kader yang bermasalah. Jadi kalian itu salah sebenarnya ya, salah alamat. Bukan mendemo Pak Jokowi yang jelas-jelas tidak ada terkait dengan masalah korupsi, tapi itu tuntut yang sudah jelas gitu ya, yang sudah nyata gitu, yang malahan terkesan tidak tersentuh hukum di negara kita ini ya kan. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pokoknya saya kasih tahu, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan.
Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.